Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, mungkin dulunya orang bercocok tanam ataupun berkebun dengan cara-cara yang manual ataupun cara-cara yang ala kadarnya, tidak dengan pengetahuan yang tinggi. Tetapi dengan berjalannya waktu, pemanfaatan pertanian dan perkebunan sudah lebih advance. Yang dalam hal ini kita berbicara mengenai digital farming. Apa sih digital farming itu? Dan ini diterapkan di lahan dataran rendah dan lahan kering, terutama untuk pengembangan tanaman bawang merah dan cabai merah. Berbicara lebih lanjut mengenai digital farming, saat ini telah kehadiran tamu Ibu Dr. Insinyur Nila Mayangsari MBA dari ASN Inovatif Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Nila merupakan Kepala UPTB atau Unit Pelaksana Teknik Sebadan dari Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan yang bertempat di Indralaya. Untuk berbicara lebih lanjut, kita langsung saja sapa Ibu Nila Mayangsari. Selamat datang di acara kami One Day One Innovation, Ibu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Walaupun tiap hari ke STP ya, pulang balik ya. Iya, 87 kilo kurang 87 lebih. kilo pulang balik dari Palembang ke STP di Indralaya. Tetap semangat Bu ya. Semangat. Baik. Berbicara mengenai digital farming ini Bu ya, untuk tanaman bawang merah dan cabai merah di dataran rendah dan lahan kering. Apa sih Bu yang melatar belakangi inovasi ini sehingga UPTB STP membuat inovasi ini? Adapun latar belakang daripada inovasi ini adalah bahwa UPTB Saintenopak itu merupakan wadah tempat mewujudkan suatu ekosistem inovasi di mana sinergi kolaborasi pentahelik terdiri dari pemerintah, akademi, kemudian dunia usaha, community atau masyarakat, dan media. Teknologi IoT merupakan suatu keharusan di zaman milenial ini, atau apalagi sekarang sudah berubah menjadi menuju ke metaverse, di mana dampak ke pandemi COVID juga semua sekarang teknologi melalui internet. Kemudian sebagai Saintenopak, di mana kami merupakan kawasan sains teknologi, diwajibkan untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi melalui transfer teknologi yang berkaitan dengan bidang pertanian terutama. Dalam hal ini Bu, bagaimana dengan tanaman bawang dan cabai merah? Seperti yang kita ketahui bahwa bawang merah dan cabai merah merupakan komoditas tanaman pangan yang merupakan 5 komoditas yang sangat berpengaruh atau penyumbang inflasi daerah. Sumatera Selatan sampai tahun 2001, bawang merah dan cabai merah masih menjadi urutan pertama dan kedua untuk penyumbang inflasi. Dan juga Bapak Gubernur sudah mencanangkan bahwa melalui sistem mandiri pangan, Sumsel harus menjadi produsen, bukan kita mengonsumsi. Bawang merah selama ini kita dapatkan dari Brebes, dari Medan, dari Padang, dari luar negeri. Jadi dengan adanya UPTB Saintenopak yang luasnya kurang lebih 100 hektar, kami mencoba bermitra, bekerjasama, berkolaborasi melalui Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dengan dunia usaha dari PT Habibie Garden, melibatkan
mitra tenan kami, kelompok tani di Desa Bakung di Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir untuk mengembangkan cabai merah dan bawang merah. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumatera Selatan daerahnya dataran rendah dan kering. Betul. Di Sumatera Selatan juga hanya beberapa kabupaten yang bisa menanam, dan selama ini kita ketahui bahwa bawang merah lebih banyak subur di dataran tinggi. Alhamdulillah kami sudah masuk tahun kedua, siklus kedua untuk tanaman bawang dan cabai merah cukup bagus dan sesuai dengan target. Tahun kedua inilah kami menerapkan digital farming. Tahun pertama kami masih sistem biasa, tradisional. Ya. Hanya kami menggunakan selang drip untuk pemberian nutrisi POC atau pupuk cair dan pengairan. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah karena keberhasilan tahun kemarin melalui Bank Indonesia Perwakilan Sumsel ini kami dipercayakan untuk bekerja sama sampai 5 tahun ke depan, membina bersama kelompok tani, 2 kelompok tani yang ada di Desa Bakung di kawasan Central Park untuk mengembangkan melalui teknologi IoT, digital farming, terutama untuk mengetahui cuaca, kemudian untuk mengetahui prediksi pH tanah, kemudian kelembapan, dan juga mengetahui mengatur bagaimana sistem pengairan dan pemberian pupuk cair. Ini sudah berjalan 1 bulan lebih dan akan didampingi oleh PT Habibie Garden, mereka yang mempunyai teknologinya selama 3 bulan ke depan, dan bulan depan rencananya akan kami transfer teknologi kepada kelompok tani lain yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dalam hal lahan kering dan dataran rendah gitu ya, bagaimana hasilnya atau panennya yang didapat dari setahun ini menggunakan lahan kering dan dataran rendah untuk tanaman bawangnya dan cabai merah sendiri? Alhamdulillah kami kemarin dari tahun 2021 dan juga tahun 2020 dan 2001 itu menanamnya di bulan November dan Desember, Bu. Padahal hampir rata-rata petani biasanya tidak mau menanam di musim hujan, risiko terhadap penyakitnya tinggi. Kemudian juga risiko terhadap hama penyakit lainnya, busuknya gitu ya, busuk akar gitu ya. Nah, alhamdulillah karena kita juga tahun ini selain tadi menggunakan digital farming, di mana indikator yang saya bilang tadi seperti pH, kelembapan, cuaca, dan bisa mengatur pemberian pupuk cair dan pengairan melalui aplikasi di handphone Android. Bisa dilihat nanti di Play Store, itu nama aplikasinya Habibie Garden. Di sana setiap hari petani tidak harus ke lahan, cukup di rumah mengontrol tanamannya, kemudian memberi pupuk, nutrisi, pupuk, dan memberi pengairan melalui aplikasi tersebut. Nah, untuk lahan kering dan dataran rendah selama ini panennya kalau di kita alhamdulillah, Bu, walaupun ini baru tahap siklus kedua, untuk hasil panen alhamdulillah sudah mendekati daripada targetnya. Misal 1 hektar itu untuk bawang merah 10 ton, kami kemarin hampir 7 ton. Dimana di awal kami memang masih belajar dan kena beberapa penyakit. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah kami sudah bekerja sama juga dengan Balai Sertifikasi Benih Tanaman untuk dapat didampingi juga dari penyakit tanaman Dinas Pertanian, sehingga kemarin itu hanya sedikit sekali tanaman yang terserang fusarium atau jamur, cuma beberapa
beberapa batang. Tahun lalu kami bandingkan, tahun lalu itu hampir 20 bedengan karena belum didampingi oleh balai sertifikasi. Dan insya Allah tahun ini kami juga akan panen di akhir bulan Februari ini untuk bawang merah, Bu. Dan kami diminta untuk menghasilkan benih juga. Jadi petani tidak lagi membeli di luar, kami akan menjadi tempat penangkar atau tempat penyedia bibit yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi untuk benih untuk benih itu kurang lebih panennya nanti 85-90 hari. Jadi kira-kira akhir Maret. Nah, berarti banyak sekali keuntungan dengan menggunakan digital farming dibandingkan dengan tradisional gitu. Artinya kita bisa memodifikasi waktu penggunaan untuk nutrisi, juga bisa mengetahui pH tanah. Nah, apakah juga bisa mengontrol atau mengetahui iklim? Maksudnya sebentar lagi hujan gitu atau apa, sehingga kita bisa mengantisipasi dalam hal penanamannya gitu. Betul sekali, Bu. Jadi untuk digital farming ini juga dilengkapi dengan satu tower kecil RTX istilahnya, yang dia mereceiver ke towernya BMG di OI. Jadi bisa memantau juga, memberitahu suhu, kelembapan, dan misalnya akan terjadi hujan atau mendung dengan bentuk gambar awan atau awan yang ada titik-titik hujannya di dalam aplikasi itu, bahwa indikatornya bahwa mungkin sehari 2 hari ke depan akan terjadi kehujanan. Begitu. Nah, dalam hal penggunaan ini tentunya digital farming, teknologi yang digunakan mungkin ada kelemahan-kelemahannya. Nah, apa sih Bu kelemahannya yang dirasa dalam beberapa waktu ini, dan bagaimana cara menanggulannya? Alhamdulillah kami masih didampingi oleh konsultan Habibie Garden. Jadi di awal, Bu, kelompok taninya dibintek, Bu, diberi pendidikan pelatihan baik oleh BI, diselenggarakan, difasilitasi oleh BI, dan juga kemarin kami transfer lagi karena untuk di BI itu cuma perwakilan 2 orang saja per kelompok. Kemudian kami lanjutkan untuk transfer teknologi kepada anggota kelompok lainnya, dilaksanakan di UBTB STP, dan kemudian dilaksanakan evaluasi monitoring, dan kemarin sudah dilakukan oleh pihak BI dan kami sendiri, bahwa ya namanya kita menggunakan alat itu pasti ada kelemahannya. Nah, kemarin kami coba ada beberapa indikator yang berubah-berubah karena memang di Desa Bakung, terutama di daerah Indralaya Utara itu, kalau musim penghujan itu angin kencang dan hujan petir, sehingga mengganggu peralatan tersebut, Bu. Sehingga satu lagi juga kena sinyal internet, karena di sana juga kami hanya menggunakan fasilitas internet desa yang sering mati lampu juga, hilang timbul, sehingga data yang terekam di dalam itu sering berubah-ubah, Bu. Jadi kemarin kami sudah diskusikan akan diperbaiki, dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Tentunya tidak hanya mengandalkan digital farming ya, tentunya juga untuk mengatasi sinyal dan kendala-kendalanya, tentunya para petani juga harus terjun ke lapangan ya, walaupun tidak setiap hari seperti Bu bilang tadi. Berarti kombinasi antara tradisional dan digital farming juga sangat dibutuhkan. Iya. Jadi dalam pelaksanaan di lapangan itu, bahwa kami beri kelompok tani itu logbook, Bu, untuk tiap hari juga mereka bergantian, karena kita tidak bisa mengandalkan teknologi. Betul. Kita ketahui bahwa di kita beda dengan di luar. Betul. Bahwa untuk sarana prasarana internet banyak kendalanya, PLN yang sering masih mati lampu, ya. Jadi memang kami masih kombinasikan untuk tetap mengontrol. Terutama kami juga ada peneliti kan dari Balitbangda yang kami mintakan untuk selalu mendampingi petani,
dan juga petani bisa membandingkan hasilnya apabila ada terjadi kesalahan atau pembacaan indikator, dari sehingga indikator. data manual itu masih diperlukan. Baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, Bu? Nah, harapan kami bahwa 4 tahun ke depan ada pengembangan lain, terutama di bidang IoT untuk digital farming ini. Seperti kita ketahui sudah sangat maju. Nah, mungkin nanti kami ingin memanfaatkan teknologi drone, dan juga teknologi yang lebih lagi yang akan kita kembangkan bersama dengan para inovator lain, baik dari akademisi, dari dunia usaha ataupun startup ataupun pengusaha pemula yang sekarang anak-anak muda banyak idenya untuk penciptaan digital farming tersebut. Baik. Pesan dan kesannya dengan inovasi ini dan juga mungkin kepada inovator-inovator sehingga lebih bersemangat. Silakan, Bu. Bahwa inovasi adalah suatu keharusan di zaman sekarang. Kalau tidak ada inovasi berarti kita mundur ke belakang. Jadi anak-anak muda yang punya talenta harus berani mencoba, jangan takut gagal, bahwa teknologi itu suatu keharusan untuk kemajuan bangsa. Baik. Terakhir, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mengembangkan inovasi ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah mensupport Balitbangda melalui UPTB Sentenopak dengan berbagai program dan dana baik CSR, APBD untuk mewujudkan STP menjadi wadah untuk mewujudkan ekosistem inovasi, sehingga lahirlah inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah Sumatera Selatan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Direktur atau Bapak Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Selatan yang sudah bekerja sama dan mau membantu Balitbangda melalui UPTB dan bermitra dengan petani di kami sehingga program ini terwujud. Dan kami juga berterima kasih kepada Dinas Pertanian Sumatera Selatan melalui Balai Sertifikasi, kemudian BPTP, dan juga kepada kelompok tani, BPP, PPL, dan Dinas Pertanian Kabupaten OI. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Insinyur Nila Mayangsari MBA dengan inovasinya digital farming untuk bawang merah dan cabai merah di dataran rendah dan lahan yang kering. Mudah-mudahan ke depannya harapan kita teknologi ini lebih berkembang sehingga menghasilkan bibit-bibit yang unggul dan juga hasil yang melebihi dari ekspektasi kita sehingga bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Untuk kita masih lebih lanjut, Anda silakan like, comment, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.